Seorang pejabat negara jadi korban penusukan. Pelaku diketahui masih anggota jaringan teroris. Serangan lone wolf di tengah-tengah pelariannya menimbulkan tanya, apakah aparat kita sedang lengah? Kronologinya sih itu arah pulang ya. Bapaknya arah pulang mau naik helikopter. Nah pas turun sebenarnya tersangkanya itu sebelumnya udah dijauhin sama aparat lah. Udah dijauhin sama aparat. Bilangnya kayak gini, katanya mau foto bareng. Oh jadi agak jauh ya ibaratnya. Terus bapaknya juga kayaknya pengen deket lah sama warga. Bapaknya kan di pinggir gini nih posisi mobil. Tersangkanya itu dari belakang, Pak. Dari belakang mobil? Dari belakang mobil. Nah, bapaknya turun, mau foto bilangnya langsung dari belakang, dari sini. Itu berapa kali Bang ngayunin senjatanya? Kalau ngayunin senjatanya saya nggak kurang lihat, soalnya posisinya dari belakang sini. Tapi abis itu yang cowok kena, ya kan, diambil. Nah, yang cewek yang beraksi nyampe ngejar-ngejar polisinya ke belakang. Yang paling parah yang ceweknya sih. Ceweknya? Bukan ngejar bapaknya ya, ngejar aparatnya. Tapi diamanin juga tuh? Diamanin. Sama yang cowoknya? Dua-duanya. Ada upaya menusuk itu, terus Pak Wiranto sempat jatuh atau gimana sih, Bang? Iya, sempat jatuh. Kayaknya sempat jatuh sengaja sih sama aparat dijauhin. Oh. Aparatnya yang kena. Itu didorong sama aparat atau gimana? Kayaknya kemungkinan sih ya, kayak kemungkinan ya. Soalnya biar jauh, biar ada jarak. Setelah itu Pak Wiranto langsung dimasukin ke mobil. Saya kurang tahu langsung. Tapi kondisinya masih sadar nggak sih Pak Wiranto? Kayaknya langsung nggak kelihatan sih, langsung ditutup sama aparatnya. Beliau datang ya menggunakan kendaraan, tapi sebelum datang kami sampaikan bahwa wilayah ini itu sudah dilakukan pengamanan dengan pihak kepolisian dan TNI beserta Satpol PP, karena ada dua lokasi pengamanan yang kita lakukan. Yang pertama di gedung universitas, yang kedua adalah di lokasi alun-alun ini. Jadi pada saat sebelum beliau datang, masyarakat sudah dihimbau untuk berada di luar lokasi ring 1. Artinya ring 1 itu di dalam areal. Tadi memang ada 2 orang yang berada di dalam dan sudah dilakukan penghalauan, himbauan secara humanis oleh Bapak Kapolsek Menes. Sehingga orang itu tadi keluar dan sembunyi dan berada di daerah sepeda motornya. Pada saat itu anggota tetap melaksanakan pemantauan dan penjagaan tentunya. Nah, pada saat rombongan datang, yang bersangkutan 2 orang pelaku itu membawa seorang anak perempuan juga, ya, berbaur dengan masyarakat yang lain. Karena di sini ada pelajar, ada ibu-ibu, bapak-bapak yang menanti kehadiran beliau untuk bersalaman sekaligus melihat helikopter yang terparkir di sini. Nah, pada saat itu kedua orang ini berusaha untuk lari, ya, dari arah belakang Bapak Kapolsek yang sedang menyambut Bapak Wiranto. Sempat dilakukan penghadangan, ya, si perempuan berusaha untuk menyerang, berpura-pura salaman tapi menyerang Bapak Kapolsek Menes.
si laki-lakinya berusaha untuk pura-pura salaman tapi menyerang, mengeluarkan senjata tajamnya ya berupa belati ya dari balik punggung bajunya, dari balik bajunya untuk menyerang Pak Wiranto. Nah, pada saat bersamaan itu refleks Bapak Kapolsek melakukan penghadangan dengan menghalau dan ajudan dan rem serta salah satu tokoh ulama yang ada di Pandeglang ini yang ikut mengantar beliau dan menyambut beliau itu juga menghalau, sehingga Bapak Wiranto saat itu menghindar ya sambil beliau menangkis, namun sempat kena sayatan sedikit ya di sebelah ini. Kejadiannya sih luar biasa menurut saya. Ini mengagetkan saya ketika saya lagi santai, Pak, mendengar dari warga atau dari Pak RT 01 bahwa ada suatu kejadian penusukan terhadap Pak Wiranto dan Kapolsek, satu lagi Pak Haji Fuad Syaugi. Saya kaget sekali, Pak. Lantas kata Pak RT itu, Pak RW katanya yang menusuk ini warga kita, katanya warga kampung sawah. Tapi saya udah langsung aja menebak, waduh, jangan-jangan ini yang lama kita curigai ini orang itu Pak Sahrial Alamsah. Betul dugaan saya, tidak meleset. Pertama, dia orangnya tertutup sama sekali. Ketika kita sapa juga katanya cuma senyum-senyum saja. Kedua, dari pakaiannya, Pak. Cara berpakaian ya, Ya, sudah berbeda ya Pak? Berbeda daripada yang lain. Terus cara bermasyarakatnya juga, Pak. Belum pernah saya selama ini dia pas tinggal di sini masuk ke masjid, Pak. Masuk ke masjid, belum pernah, Pak. Sampai hari ini juga kami belum artinya menerima identitas yang betul-betul artinya real dari dia itu. Dalam rangka masih diupayakan, kita himbau kepada RT-nya juga tolong segera identitas itu diketahui atas nama Alamsah itu. Kurang lebih 2 hari yang lalu lah kami tegur ya untuk segera ikut bermasyarakat. Pakaiannya ya lain daripada yang lain, Pak. Cingkrang lah boleh dibilang. Jadi dari pakaian kakinya juga ya segini, Pak. Ini kaki gini naik. Kepala ditutup ketukluk. Gitu. Kalau Lain jalan lain lah. selalu tutup headset gitu. Selalu tutup headset. Ya, tutup telinganya kalau jalan pakai headset. Itu yang kira-kira bisa informasi yang didapat seperti itu. Berarti memang dari warga sekitar dan terutama Ketua RW memang sudah curigai gerak-gerik dari suami istri ini sendiri ya Pak? Kalau istrinya belum, Pak. Kalau istrinya kan hanya baru beberapa bulan ya. Kalau tidak salah belum jalan 2 bulan lah. Oh, jadi istrinya menyusul tinggal di sini? Ya sekitar 2 bulan dia baru tinggal di sini. Ibu ya, saya sering mengintai terhadap dia. Pengintaian itu sering saya lakukan dengan Pak Sekretaris. Mari Pak Sekretaris kita ikuti dia. Mau melangkah kemana dia? Mau jalan kemana dia? Pas kita ikuti, dia bilang mau makan. Betul, makan. Tapi pas malam apa itu ya? Kita ikuti juga ya. Yang ke Alfamaret. Ke Alfamaret dia masuknya. Malam-malam dia ke Alfamaret. Betul. Tapi katanya ada laporan dari warga ya kepada RW bahwa kegiatannya itu katanya paket online. Ya, seperti Jualan online ya Pak? Online katanya seperti itu. Berarti bisa dibilang pekerjaan sehari-harinya adalah berjualan dari online ya? Iya, paket online dan open ya, open pulsa seperti itulah kegiatan. Saya membalikan punggung, saya ditusuk dari belakang. Nah, saya ditusuk dari belakang, seperti ada tusukan, saya berbalik arah, Pak. Berbalik arah, akhirnya yang menyerang saya itu berpakaian jilbab. Nah, berpakaian jilbab menyerang saya. Nah, dengan saya nggak tahu karena pisaunya itu tertutup dengan kain hitam. Nah, dia menghantam ini saya. Seret. Nah, gitu. Tiba-tiba ini kan robek, Pak, baju saya. Ini juga kalau ini duluan pada saya madep sana.
Nah setelah ini apa sih ini ibu-ibu nih? Saya bilang gitu. Akhirnya saya sepak. Tuh, akhirnya dia jatuh kalau nggak salah. Jatuh tuh masih nuding-nuding Pak. Nah saya aneh. Jatuh nuding-nuding, akhirnya dikeroyok. Bukan dikeroyok sama massa. Mungkin massa tuh tahu Pak. Ya kalau saya katakan terencana pasti, karena yang bersangkutan kan membawa senjata tajam di balik bajunya, gitu loh, ya. Nah, ini menjadi peluang buat mereka untuk melakukan serangan. Sebanyak 200 aparat berjaga tak kuasa mencegah penusukan terjadi. Ada 4 korban terluka oleh serangan brutal. Pelaku sepasang pria dan wanita, satu ide dalam perbuatan radikal. Mengejutkan semua pihak, mengusik kewaspadaan.